Perang Troya adalah salah satu konflik paling terkenal dalam mitologi Yunani, terjadi antara pasukan Troya dan sekutu Yunani yang dipimpin oleh Raja Agamemnon. Bermula dari penculikan Helen, istri Raja Sparta, oleh Paris, Pangeran Troya, perang ini berlangsung selama 10 tahun dan penuh dengan intrik, pengkhianatan, serta tokoh legendaris seperti Achilles dan Hektor. Kisah epik ini, yang diabadikan dalam karya Homer, Iliad, tidak hanya mengisahkan pertempuran fisik, tetapi juga melibatkan campur tangan para dewa dalam nasib manusia. Perang Troya diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-12 atau ke-13 sebelum Masehi. Awal terjadinya perang ini, dimulai dari sebuah perselisihan di antara para dewi yang muncul pada perayaan pernikahan Peles dan Tetis. Semua dewa diundang, kecuali Eris, sang dewi perselisihan. Marah karena tak diundang, Eris melemparkan sebuah apel emas bertuliskan, "Untuk yang tercantik" ke dalam pesta. Ini menyebabkan 3 dewi, Hera, Athena, dan Aphrodite, bersaing untuk merebut gelar tersebut. Mereka meminta Paris, pangeran dari Troya, untuk menjadi hakim yang memutuskan siapa yang paling cantik. Ketiga dewi menawarkan hadiah kepada Paris. Hera menawarkan kekuasaan atas Asia, Athena menawarkan kebijaksanaan dan keterampilan dalam peperangan, sementara Aphrodite menawarkan cinta dari wanita paling cantik di dunia, Helen, yang pada saat itu adalah istri Menelaus, Raja Sparta. Paris memilih Aphrodite dan, sebagai hasilnya, ia diberi kesempatan untuk melarikan Helen dari Sparta ke Troya. Penculikan, atau pelarian sukarela, Helen memicu kemarahan Menelaus. Bersama saudaranya Agamemnon, Raja Mycenae, ia mengumpulkan koalisi dari para raja Yunani untuk menyerang Troya dan membawa Helen kembali. Inilah yang memulai Perang Troya. Tahun pertama perang, koalisi pasukan Yunani, yang terdiri dari para pahlawan seperti Achilles, Odysseus, Ajax, dan Diomedes, serta ribuan tentara lainnya, berlayar menuju Troya. Dipimpin oleh Agamemnon, mereka mengepung kota tersebut selama 9 tahun. Dalam periode ini, terjadi serangkaian pertempuran kecil, dengan banyak upaya untuk memotong jalur persediaan Troya dan serangan di wilayah sekitarnya. Selama pengepungan, para dewa sering kali turun tangan, baik membantu atau menghalangi kedua belah pihak. Apollo dan Aphrodite memihak Troya, sementara Athena, Hera, dan Poseidon mendukung orang-orang Yunani. Dewa-dewa ini campur tangan dalam pertempuran dan memberikan kekuatan kepada para pahlawan yang mereka dukung. Tahun ke-10 adalah tahun paling dramatis dari perang ini, seperti yang dijelaskan dalam Iliad. Konflik internal terjadi di pihak Yunani ketika Agamemnon merampas selir Achilles, Briseis, yang membuat Achilles marah dan menarik diri dari pertempuran. Tanpa Achilles, pahlawan terbesar Yunani, Troya mulai unggul di medan perang, dipimpin oleh Pangeran Hektor, putra Raja Priam. Ketika Achilles tetap menolak bertempur, sahabatnya Patroclus mengambil baju zirah Achilles dan memimpin serangan terhadap Troya. Namun, Patroclus tewas di tangan Hektor. Kematian sahabatnya ini memicu kemarahan Achilles, yang akhirnya kembali ke medan perang. Dengan dukungan para dewa, terutama Athena, Achilles berhasil membunuh Hektor dalam pertarungan 1 lawan 1 dan menyeret tubuh Hektor di belakang keretanya sebagai balas dendam. Meskipun Hektor tewas, perang belum berakhir. Priam, Raja Troya dan ayah Hektor, pergi ke tenda Achilles untuk memohon agar tubuh Hektor dikembalikan. Achilles, yang tergerak oleh permohonan Priam, setuju dan memberikan tubuh Hektor untuk dikuburkan dengan hormat. Meskipun kematian Hektor merupakan titik balik, Troya masih belum jatuh. Disinilah kecerdikan Odysseus berperan. Ia mengusulkan untuk membuat sebuah kuda kayu raksasa, yang dikenal sebagai kuda Troya, yang diisi oleh pasukan terbaik Yunani. Orang Yunani berpura-pura mundur, meninggalkan kuda tersebut sebagai hadiah bagi Troya. Orang-orang Troya menganggap perang telah usai dan bahwa kuda itu adalah persembahan kepada para dewa, membawa kuda itu ke dalam kota. Pada malam hari, pasukan Yunani yang tersembunyi di dalam kuda keluar dan membuka gerbang kota untuk pasukan Yunani yang telah kembali secara diam-diam. Troya akhirnya jatuh, dengan kota tersebut dibakar habis dan banyak penduduknya dibantai.
Helen dibawa kembali ke Yunani, dan sebagian besar pahlawan Troya, termasuk Priam, terbunuh. Aeneas, salah satu pahlawan Troya yang selamat, melarikan diri dan kemudian menjadi tokoh sentral dalam Aeneid, karya epik Romawi yang ditulis oleh Virgil. Dalam Aeneid, Aeneas melarikan diri ke Italia dan dikatakan menjadi nenek moyang orang Romawi. Setelah kemenangan Yunani, para pahlawan mereka tidak semuanya kembali ke rumah dengan selamat. Beberapa mengalami petualangan panjang, seperti Odysseus dalam Odyssey, yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk kembali ke Ithaca. Perang juga berdampak buruk pada pahlawan seperti Agamemnon, yang dibunuh oleh istrinya setibanya di rumah. Para dewa dalam mitologi Yunani memainkan peran sentral dalam Perang Troya. Mereka sering terlibat langsung dalam pertempuran, memberi bantuan kepada pahlawan pilihan mereka, atau bahkan saling bertarung satu sama lain. Pertarungan antara dewa-dewi di Troya mencerminkan rivalitas dan konflik antar kekuatan ilahi, menjadikan Perang Troya sebagai medan perang fisik dan metafisik. Kisah ini memberikan pelajaran tentang kehormatan, harga diri, dan dampak destruktif dari peperangan.